Kebayang nggak Pak? Kalau kita diwajibkan sholat sehari semalam 50 kali. Jangankan yang 50, kadang yang 5 waktu pun masih ada yang, betul kan? Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah siksaan di neraka. Salah satu di antaranya yang kelihatan oleh Nabi adalah orang yang dibenturkan kepalanya oleh batu dari neraka. Dibenturkan kepalanya dengan batu sampai hancur, dia mencerit, dia merasa kesakitan. Jangankan kepala dibenturkan kepada batu, kaki kita saja Pak, ada palu jatuhin, pluk, gimana rasanya? Apalagi itu dibenturkan ke batu sampai hancur ke polo-polonya itu. Polo yang di dalam tuh ya, hancur. Siapa itu orang yang demikian? Nabi bertanya kepada Jibril. Apa kata Jibril? Itu orang yang berat melaksanakan sholat fardu. Na'udzubillah min, akan dihancurkan kepalanya sehancur-hancurnya, sakit sesakit-sakitnya, manakala orang berat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, ada nggak di antara kita yang masih berat untuk sujud? Ada apa enggak? Ada Ustaz. Ya Allah, di pabrik kita bawa beban begitu berat, ada 40 kilo, 30 kilo, 50 kilo, berat kita bawa, tapi suruh ruku, suruh sujud, rasanya lebih berat daripada itu. Betul apa tidak? Melangkah ke tempat pengajian yang sudah disiapkan segala sesuatunya, ada jeruk, ada salak, macam-macam, berat rasanya. Betul apa tidak? Kenapa? Ini memang jalan surga, berat sekali. Maka jangan pernah bapak-bapak sekalian kita meninggalkan sholat merasa berat kita untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Nanti kepala kita akan dihancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga Nabi melihat bapak-bapak sekalian orang yang cumpang camping pakaiannya kayak orang gila, yang dia makan itu makanan yang berduri. Makanan yang berduri, batu-batuan dari api neraka. Kebayang nggak? Nauzubillah min. Siapa orang ini? Orang yang tidak suka membayar zakat. Dan bisa jadi termasuk di dalamnya orang yang tidak gemar bersedekah. Nauzubillah min. Tapi ada Nabi melihat orang yang dia nanam panen lagi, begitu suburnya ibu dan bapak. Siapakah ini? Orang yang gemar sedekah. Jadi yang kita berikan itu akan kembali lagi hakikatnya kepada kita. Maka semakin banyak memberi, semakin banyak rezeki kita. Alhamdulillah. Dan ladang sedekah kita, ladang untuk infak kita banyak sekali. Betul apa betul? Tinggal kita maunya. Kalau kita sedang banyak uang, sedekah biasa. Betul nggak? Sedang luang sedekah biasa. Tapi dalam keadaan sempit kita masih bisa bersedekah, itu yang luar biasa. Betul nggak? Cuma kan kadang kita bingung, ukuran kita sempit itu berapa sih? Betul nggak Bu? Seperti apa sih? Maka berapapun yang kita miliki, maka supaya mendapatkan keberkahan, supaya nanti digambarkan orang yang panen, nanam panen adalah orang yang bersedekah. Mudah-mudahan kita semua di sini ahli sedekah. Amin ya robbal. Nah, ini khusus nih bagi bapak-bapak, catat nih. Ada Pak. Nabi melihat ada dua wadah diberikan. Contoh ke ADD misal, ada dua wadah, dua panci atau apalah wadahnya begitu. Yang satu itu berisikan daging segar, mantap kalau dimakan, seger gitu. Yang satu daging yang busuk berbau diberikan. Aneh,
Nabi heran, ini kok kenapa nih orang aneh, beda dari kebiasaan, abnormal begitu. Yang dia pilih bukan daging yang seger, tapi yang dia pilih malah daging yang busuk. Ada yang tahu siapakah orang ini? Orang yang dia di rumah punya istri yang cantik, istri yang soleha, istri yang sayang terhadapnya, istri yang sayang terhadap anaknya, istri yang amanah, tapi di luar dia malah mencari istri-istri yang lain. Nauzubillah min. Padahal istri di rumah menggoda, Pak, betul nggak? Menggoda, malah lari ke tempat karaokean karena ada wanita-wanita cantik di sana. Nauzubillah min. Hati-hati itu, ya. Jadi itu digambarkan dia memilih daging yang busuk. Ada padahal istri di rumah yang cantik, tapi dia mencari wanita lain. Sekarang Bu, pelakor naik daun, Bu. Betul nggak? Pelakor naik daun. Sebenarnya mah Pak Ustadz Sofyan, kalahnya ibu-ibu itu sama wanita di luar, Bu, kalah senyuman sama sapaan. Betul nggak? Suami Bu, saya pribadi aja, saya capek lelah datang ke rumah jam 3, istri saya belum tidur, misal ngebangunin ngebukain pintu, ya, tok-tok, misal assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka tuh sama istri, sreng, udah gitu dia cium tangan, tanya misal, ya gimana di perjalanannya, udah seneng Bu laki-laki mah, betul nggak? Nggak bakal ada itu sempilan di dompet, nggak bakal ada tuh di STNK. Terus gimana lagi tuh? Sempilan yang atasnya tuh, ya, nggak dikasih semua Bu, betul nggak? Iya. Tapi kalau saya, ini mah pribadi, misalkan saya datang ke rumah udah mah capek berjuang untuk anak dan istri, datang ke rumah tok 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 tok, diem aja, misal ini mah contoh ya Pak, ya, nggak disambut, nyesek nggak Bu? Nyesek nggak? Nah, bapak ibu datang ke rumah disambut sama ibu dengan penuh ceria, dengan kegembiraan, yakin Bu nggak bakal pindah ke lain hati. Insya. Pertanyaannya, ibu suka nyambut nggak? Nyambut apa nyambit? Nyambit. Nanya kabar apa nanya hasil? Hasil. Nah, itu. Coba Bu, ya, padahal aduh besar Bu pahalanya, ya Allah. Jangan jangan ini jangan disia-siakan Bu. Manfaatkan itu suami, lada ibu masuk surga. Maksimalkan Bu, minta ridhonya Bu. Mahabbah 100% kepada suami, insya Allah ridho Allah juga ada pada ridho suami. Begitupun suami juga sama, harus amanah kepada istri. Awas Kang Deddy, mulai malam ini jangan ada sempil-sempilin, ya, kasih aja semua. Kalau punya kebutuhan minta lagi, ya. Pak Ketua PD gimana? Sama. Oh gitu, mau gitu, insya Allah. Terus Bapak Ibu sekalian, ini bagi yang punya jabatan, ya, digambarkan pada saat itu seperti orang membawa beban kayu, Pak, rengkek dia bawa, udah berat. Kalau berat biasanya dikurangi apa ditambah? Pasti dikurangi dong, ya, dikurangi. Ini sudah berat, masih ditambah, dia merasa kesakitan, dia merasa kesulitan, dia merasa kesusahan, dia merasa tersiksa, terus ditambah. Ini adalah deskripsi gambaran orang yang dia punya jabatan, yang satu belum selesai nih jabatan, dikasih lagi, ambil lagi, padahal enggak dikerjain, kasih lagi, ambil lagi, numpuk jabatan tapi tidak maksimal. Atau orang yang rakus dengan jabatan, ternyata jabatan itu bisa membawa kita ke neraka kalau kita tidak amanah. Nauzubillah min. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan RT? Sama. Nah, RT kalau amanah surga jaminannya, amin. Tapi kalau tidak amanah, pas pengajian alasan nggak bisa hadir Pak, gitu. Kenapa? Anu, padahal nggak urgent, misalkan hanya alasan saja, berbahaya itu.
Enggak mengingatkan warganya. Ada warganya yang mabuk, biarin saja. Ada warganya yang ini, biarin saja. Musola kosong, biarin saja. Musola tidak makmur, masjid tidak makmur, dibiarin saja. Beban itu amanah. Kenapa? Karena kita diberikan amanah oleh orang lain. Awas nih Pak RT ya. Insya Allah kalau RT-RT di sini, insya Allah calon masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan jangan lupa Pak RT, setiap minggu keliling tuh ke warga, tanyain satu-satu, punya beras nggak? Tanyain, suka nggak? Suka? Nah yang nanya doang, ya minimal nanti recommended Pak Ketua BPD, kan begitu ya? Nanya saja, jangan agak belok nanyanya. Ini ada janda nih, beda. Sini aja ya, tanya tuh. Ya, itulah apa namanya amanah yang harus kita emban. Jadi kalau Bapak diberikan amanah, maksimalkan. Terus kata Bapak, amanah saya apa? Saya nggak jadi RT, saya juga nggak jadi RW. Nah, baru ingat saya, apalagi Pak RW lebih berat dari Pak RT itu. Betul nggak? Nah, RW rukun, warga lebih banyak apa namanya tanggung jawabnya. Maka Pak RW harus amanah niat untuk mendapatkan ridho Allah. Insya kata Bapak, saya nggak jadi RW, saya nggak jadi RT, terus saya harus amanah gimana? Ya kita jadi pemimpin. Pemimpin siapa? Untuk diri kita, istri, dan untuk anak-anak kita. 24 jam kita harus bisa membenahi, membimbing mereka. Tahukah Bapak, mungkin saja istri Bapak tidak haid, tapi dia tidak sholat. Betul nggak? Tahukah ibu atau bapak, mungkin anaknya sudah balik, harusnya dia sholat, tapi dia tidak sholat. Itu pun tidak jauh daripada pembinaan kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi kalau hidup ini sudah berdasarkan Islam, Pak, indah sekali. Karena Islam itu melahirkan keindahan, sejuk, nyaman, aman. Akan terlahirlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, negara yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Dan Bapak Ibu sekalian, satu lagi, kalau tidak salah ya, ada orang yang berenang. Nabi melihat orang yang berenang di darah dan nanah. Berenang, ya Allah, darahnya juga darah segar gitu, kebayang nggak tuh? Kalau nanah ya, udah bau ya, udah begitu, dia berenang. Ya Allah, siapa orang ini? Ini adalah orang yang memakan riba. Stop, Bang Emok. Ada yang punya sangkut paut dengan Bang Emok? Bang Emok itu apa sih? Bank keliling. Ada yang punya sangkut paut dengan bank keliling? Jamaah pengajian RW 09 bertobat kepada Allah. Stop, langsung mulai dari sekarang. Makan tidak makan, lebih baik saya minta ke Pak RW. Insya Allah kalaupun nggak dikasih, dinasihatin mah iya. Betul nggak? Nah baru setelah dinasihatin, oh ini Pak gitu ya. Kita husnuzon kepada Allah. Allah akan berikan rezeki kepada kita. Jangan kita terlibat dengan yang berbau riba. Itu sudah jelas. Bisa? Insya memperbaiki diri. Kenapa? Tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa dalil Qur'annya tadi? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Setelah itu Mi'raj, singkat kata nih Pak, setelah beres Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sedang santai gitu Pak Ustaz Sofyan, santai merenung, ketemu dengan Abu siapa namanya? Abu Jahal. Abu siapa? Abu Jahal. Kata Abu Jahal, Muhammad, kalau bahasa kita, kamu sedang apa gitu? Gini katanya, tadi malam saya sudah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi malam, iya.
Padahal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah Palestina itu kalau ditempuh pakai apa? Kuda, pakai apa tuh? Itu sekitar 1 bulan. Baliknya lagi 1 bulan. Berarti dia tempuh 2 bulan. Kamu ke sana, iya. Bukan ke sana saja, bahkan Mi'raj ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratil Muntaha, sampai bertemu dengan Allah. Waduh, kata Abu Jahal, ngarang nih Muhammad. Ngarang. Kenapa? Karena Abu Jahal bukan menerimanya dengan iman, tapi menerimanya dengan akal. Kalau kita menerimanya dengan akal, ada yang mengatakan irasional, tidak masuk akal. Kenapa? Allah itu kekuasaannya besar, sementara kapasitas akal manusia terbatas. Maka Isra Mi'raj itu ranahnya hati untuk mengimani, ranahnya hati dan iman. Kalau ranahnya hati, diterimanya dengan hati, hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang beriman. Jangankan 1 malam, jangankan setengah malam, jangankan 3 jam, jangankan 1 jam, 1 menit. Kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Betul. Allah yang menghendaki, Allah yang aktif. Lah kalau Allah yang menghendaki, punten Pak Ustaz Sofyan, Allah itu yang punya waktu. Jadi nggak butuh waktu, nggak kayak kita Pak. Betul nggak? Semaunya Allah. Mau kapanpun bisa, mau dibikin berapapun bisa. Dan sebagai bukti kita percaya dengan Isra Mi'raj, malam ini kita kumpul dalam rangka pengajian sambil memperingati Isra dan kata Abu Jahal, benar kamu Muhammad? Iya. Abu Jahal berpikir, nah ini peluang nih. Kalau ini di berita ini disampaikan, di share kalau sekarang tuh ke yang lain, nih orang pasti nih yang tadinya beriman pun akan ragu-ragu. Masa sih? Betul nggak? Nah, akhirnya Abu Jahal itu mengajak Nabi Muhammad dan orang-orang, kalau tidak salah dibawa ke satu bukit, Ustaz. Bukit apa namanya? Abi Gubes apalah namanya. Diumumkan tuh sama Abu Jahal bahwa Nabi Muhammad sudah Isra Mi'raj, biar orang-orang Mekah mendengar. Apa tujuannya? Supaya mereka menganggap itu bualan saja. Betul. Supaya betul-betul yang tadinya pun percaya kepada Nabi Muhammad akhirnya keluar lagi. Akhirnya singkat kata Bapak, ada satu kunci. Abu Jahal mendatangi tempatnya Abu Bakar. Tempat siapa? Abu Bakar. Nah, ketika itu dibawalah Abu Bakar, diceritakanlah oleh Abu Jahal, padahal belum mendengar apa yang dijelaskan oleh Nabi, diucapkan oleh lisan Nabi. Baru dari Abu Jahal, Abu Bakar, bahwa Nabi Muhammad, itu telah Isra Mi'raj anu. Apakah kamu percaya? Kalau bahasa kitanya, apa kata Abu Bakar? Jika informasi itu datangnya dari lisan Nabi Muhammad, maka 100% saya mempercayainya. Maka Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq. Keimanan Abu Bakar itu luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa imannya seperti Abu Bakar. Amin. Ketika orang tidak percaya, dia percaya dengan penuh keyakinan. Apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, 100% dia percaya. Jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika turun wahyu saja itu hal yang abstrak, yang memang kalau diterima oleh akal agak sulit. Abu Bakar percaya, apalagi peristiwa Isra dan Mi'raj. Akhirnya tujuan Abu Jahal itu dengan menceritakan Isra dan Mi'raj itu kepada Abu Bakar, biar Abu Bakar tidak percaya, biar keluar dari Islam, malah sebaliknya. Dan Abu Bakar pun menceritakan tentang hal tersebut, yang pada akhirnya orang-orang Mekah itu banyak yang masuk Islam. Padahal awalnya dikabarkan, dibantu beritanya oleh siapa? Abu Jahal. Akhirnya
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan dites, kalau memang Muhammad kamu telah berangkat dari kota Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, coba ceritakan jalannya seperti apa, Masjidil Aqsa itu tiangnya ada berapa dan lain sebagainya. Ketika Nabi Muhammad menceritakan itu, Allah buka hati Nabi Muhammad sehingga jalannya Ustadz, itu masjidnya, itu podiumnya, itu apa namanya, tiangnya, segalanya, Nabi Muhammad itu persis menceritakan dengan kejadian yang ada. Orang pada salut, subhan, benar ini, benar, benar. Akhirnya orang masuk Islam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Singkat kata, tadi hasil daripada perjuangan yang luar biasa tadi, karena dalam Islam kita mengenal sebelum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, kita mengenal istilah Amul Huzni. Apa namanya, Bu? Apa itu artinya? Tahun kesedihan, di mana Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh pamannya. Tidak lama lagi Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh istrinya, termasuk pendamping setia, donatur dakwahnya, orang yang mendampingi Nabi, orang yang memberikan keturunan kepada Nabi, sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan Nabi ketika Khadijah sudah wafat, Nabi ketika tidur sering menyebut-nyebut Khadijah sehingga istrinya cemburu. Ibu, suami ibu, istrinya meninggal, nikahlah sama ibu. Pas tidur ngiko, manggil istri pertamanya. Cemburu nggak, Bu? Cemburu nggak? Jawab, cemburu nggak? Apalagi nih, papa kok gitu sih? Kan mama lebih cantik, Pak. Kan mama sudah punya ini apa? Sudah ada di mama gitu. Itu saking cintanya Nabi kepada Khadijah. Maka luar biasa, Pak, kehilangan orang-orang yang luar biasa. Pak RW misal ditinggal wafat oleh orang-orang yang sangat Pak RT banggakan, sangat Pak RT sukai, susah senang bersama, satu batang rokok pun berdua. Nggak tahu nggak punya uang, nggak tahu ngirit itu. Ya antara itulah begitu ya. Wafat misal, sedih nggak, Pak? Sedih. Sama Nabi Muhammad ketika ditinggal wafat oleh pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Dan setelah itu Nabi Muhammad dengan niat dia pindah menyebarkan Islam ke Taif supaya mendapatkan bantuan di Taif, supaya orang Taif mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi, supaya Islam datang ke Taif. Lagi-lagi bukannya disambut, malah dilempari dengan batu. Anak-anak kecil pun membawa batu, dilempari Nabi dengan batu sampai berdarah-darah baginda Nabi. Subhanallah, perjuangan yang sangat luar biasa. Ini kan posisi Nabi sedang dalam keadaan terpuruk, Bu. Akhirnya dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Salat yang merupakan kewajiban kita itu langsung, Pak, baginda Nabi dipanggil oleh Allah maka salat itu as-salatu iman, salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia membangun agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Siapa yang dia melaksanakan salat berarti dia membangun agama. As-salatu iman, paman aqamaha faqad wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat utama. Rezeki ingin lancar, salat. Insya rumah tangga ingin bahagia, salat. Pribadi ingin amanah, salat. Semua berawal dari salat. Amalan-amalan yang lain akan diakomodir oleh salat kita. Baik salat kita, maka akan baik pula seluruh amal kita, insya Allahumma barik lana fi wa wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Terus Allah
waghfir lana. Sekali lagi, Allahumma fi wa syafa'na wa balighna wa hasil ma wa balighna wa hasil ma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afas wa taqbilana biha jami'al hajat wa taqbilana biha jami'al hajat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah ya Allah ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sulmayatin jami'al khairati fil hayati wa ba'dal mamas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas solihin rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah fi sunnatihima. Allahumma hasil maqasidana wa baligh muradana bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pengajian-pengajian selanjutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.